kita berkemas-kemas pulang. Nah itu kekuatan sudah. Ya sudah, enggak apa-apa. Tunggu pengadilan Tuhan. Nah itu bagus sekali. Sudah. Itulah sebabnya dari hal itu saya punya lagu dan ternyata lagu ini memberkati banyak orang. Bukan saya mau mendapat pesona orang ya saudara. Tapi sudah berkali-kali orang menyatakan itu kepada saya. Berkali-kali. Dan ternyata lagu ini menjadi berkat di luar perkiraan saya. Hajarku diam. 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 Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, tetap diam, diam. Hanya menantikan tanganmu membelaku. Jangan membela diri. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, menyatakan keagunganmu Tuhan. Sering ya kita mendengar orang nyanyi, nyatakan kemuliaanmu, aku serukan namamu, aku serukan kemuliaanmu. Maksudnya apa? Nah ini saudaraku. Nah salah satu kiat yang saya bagikan ya, kepada saudara pada kesempatan yang berharga dan mulia ini. Ketika kita rindu untuk bisa mengubah diri. Ya ketika kita merasa dijolimi, kita meledak. Ya, rasanya kita mau marah, hati kita mau meledak. Coba kita duduk diam di kaki Tuhan. Ledakkan di situ. Tapi jangan munafik. Jangan berkata Tuhan, ampuni dia. Jangan munafik. Kalau Anda marah katakan Tuhan, aku marah. Aku sakit hati Tuhan. Aku mau membalas dendam. Aku tahu ini salah, tapi aku marah. Nah di situ saudara jangan hanya 5-10 menit duduk diam. Sampai saudara bisa merasakan keagungan kesucian Tuhan. Keagungan kelembutan Tuhan. Sampai kita malu. Tuhan bisa bicara, cuma ngono tok kok gitu kamu itu. Oh gitu doang. Yesus putraku, kira-kira gitu Bapak di surga bisa bicara. Lebih dari itu, eraso ngono tok kok kamu marah. Gitu doang kok kamu ngambek, jegot. Kalau sudah merasakan keagungan, kekudusan Tuhan dan kemuliaan pribadinya, buset dah, kita malu. Brengsek benar aku ini. Lalu kita seperti kehilangan kepribadian kita.
kehilangan keakuan kita sementara waktu itu. Tapi itu tidak stabil ya, nanti kalau di luar panas lagi. Kita datang lagi, Tuhan aku masih panas. Aku tidak bisa nggak panas Tuhan, aku marah bener. Ini orang sudah keterlaluan Tuhan. Tetapi kita terus memperkarakan itu. Karena kita mau memilih Tuhan. Artinya mau mengenakan hidupnya, itu pilihan. Makanya ada lagu itu. Aku memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Kita dibeli Tuhan itu kan kita mau dipakai. Hidup kita menjadi alat peraganya. Lalu siapa yang bisa membuktikan? Siapa yang mau membuktikan bahwa Yesus pernah ada? Dengan karakteristik yang agung dan mulia, menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Siapa yang mau menjadi saksi kalau bukan kita? Dengan keagungan kepribadian itu. Siapa yang bisa menjadi saksi seperti dia? Saksi yang setia. Yesus saksi setia bagi Bapa, kita saksi setia bagi Yesus. Karena seperti Bapa mengutus Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengutus kita. Lalu yang kedua, siapa yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu jalan keselamatan? Ya kita. Keselamatan itu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan kita harus menunjukkan model dari manusia yang selamat. Yang keagungannya bukan karena disanjung, dipuji, dihormati orang. Tetapi diludahi, membalas dengan pengampunan. Itu saudara. Dan ini pilihan. Aku memilihmu Tuhan. Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Saudara mungkin tidak pernah memikirkan, tapi ini benar. Orang yang masih melihat gemerlapnya dunia itu, orang yang pasti mau membangun Firdaus di bumi, dan diantaranya adalah nama besar, nama baik, kehormatan dan pujian. Nah, kalau kita mau mencontoh Tuhan Yesus yang ditampar pipi kanan beri pipi kiri, yang diludahi tetap memberi pengampunannya, tinggalkan dunia dengan kemegahannya. Nah, saya teruskan dulu sedikit ya.
Jadi ketika kita duduk diam di kaki Tuhan itu, kita seperti kehilangan keakuan atau diri kita. Tapi di situ kita sebenarnya mau dibuat lumer, luluh, melting di hadapan Tuhan. Itu saat-saat atau momentum yang berharga sekali loh. Hebat sekali, saat-saat yang luar biasa. Jadi kalau kita bisa duduk diam di kaki Tuhan, wah itu ya, the power in the presence of God. Luar biasa. Maka besok pagi jam 5 pagi saudara berdoa. Jangan tidak bangun pagi ya. Semua pejabat-pejabat GSKI ayo berdoa. Kecuali saudara punya jam doa sendiri dengan jemaat. Mahasiswa-mahasiswa STTE, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, wajib berdoa. Tentu dosen dan guru-gurunya yang rendah hati, yang masih mau mendengar nasihat dan dididik, yang tidak merasa hebat, mesti berdoa bersama. Ya. Itu powerful ya, oke? Begitu saudaraku sekalian. Saya minta maaf tadi setelah doa berkat ternyata laporan mengenai kegiatan NTT NTB itu salah tampilan. Mestinya yang ditampilkan itu video yang baru, tapi ternyata video yang lama saudara ditampilkan lagi. Baik Bapak Ibu, Saudara, pada hari Rabu tanggal 21 jam 6 itu ada khotbah oleh Bapak Pendeta Dr. Beni Suwarjoyo, Live a Holy Life. Ya. Juga khotbah Pak Wiknyo jam 6 hari Kamis ya. Judulnya Kebenaran. Ini unik ya dan luar biasa ya. Yuk kita bangkit berdiri. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Aku memilihmu. Aku memilihmu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini, hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia, indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Ini mataku
orang yang melukai saudara. Dari pengalaman hidupmu yang pahit, engkau disakiti, dilukai, dirugikan, difitnah, dikhianati, ditikam dari belakang. Engkau diajar untuk mengenakan hidup Tuhan Yesus. Itu bagian dari kurikulum, dari proses pembentukan dan pendewasaan Tuhan Allah Bapa yang mendidik kita. Kita bersyukur atas didikan yang Allah Bapa berikan. Kita berterima kasih. Dia sudah menebus kita agar kita memperagakan hidupnya. Dan itu kehormatan. Mari tinggalkan dunia. Kita berani. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya, rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang